Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Indonesia Bangga, Pecatur Junior Tanah Air Bungkam, perlawanan International Master terkuat dunia. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Unity Mega Event Januari 31 Arena yang berlangsung pada tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara International Master asal Vietnam yang disebut-sebut adalah IM terkuat dunia, yaitu IM Tuan Minh Le, karena salah satunya pernah mengalahkan Magnus Carlsen dalam sebuah turnamen online. Memiliki nama akun Lichess Mode Pro dengan rating Lichess 2739 dan rating VD 2514 menghadapi perlawanan candidate master yaitu Aditya Bagus Arfan yang berasal dari Indonesia tentu saja dengan nama akun Lichess Arfan48 dengan rating Lichess 2438 dan rating VD 2274. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Aditya Bagus Arfan menggunakan catur buah hitam, sedangkan Tuan Minh Le menggunakan catur buah putih. Waktu yang digunakan di dalam turnamen ini adalah 3 menit tanpa increment. Namun, karena turnamen ini bersifat arena dan kedua pemain ingin cepat-cepat mengumpulkan poin, maka baik Aditya Bagus Arfan dan Tuan Minh Le melakukan potong waktu alias berserk sebanyak setengah dari total waktu yang diberikan di dalam turnamen ini. Jadi, Aditya Bagus Arfan menggunakan waktu 1,5 menit, begitu juga dengan Tuan Minh Le dengan 1,5 menit. Jadi ini sama saja permainan semi balet ya, karena waktu yang digunakan hanya 1,5 menit saja. Dan waktu dari masing-masing pemain tertera di sebelah kanan dari nama akun Lichess masing-masing. Di sini, Tuan Minh Le memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Aditya Bagus Arfan. Ini adalah pembukaan Hindia ya. Pion C4 mencoba menguasai petak pusat dengan kedua pionnya dan dibalas oleh Aditya dengan pion G6, persiapan Vincenzo Gajah ke petak G7. Dibalas kuda menuju petak F3, maka terbentuklah pembukaan pertahanan Hindia Raja. Gajah G7, pion G3, rokade pendek oleh Aditya Bagus Arfan, dan gajah menuju petak G2. Pion D6, rokade pendek juga oleh Tuan Minh Le. Kuda C6, kuda C3, gajah F5, dan pion D5 dengan tempo ancam kuda hitam. Kuda hitam pindah ke petak A5 dengan tempo ancam pion putih, dan kuda mundur ke petak D2 untuk melindungi pion. Dan di sini satu-satunya langkah terbaik dari Aditya memang adalah dengan pion menuju petak C5. Apabila dilakukan pion menuju petak C6 misalkan ya, maka jelas kuda hitam akan hilang dengan pion menuju petak B6. Ancam kuda dan kuda hitam sudah tidak punya tempat untuk berpindah. Langkah terbaik jelas hanya kuda pukul pion, maka kuda pukul kuda, dan situasi jelas menjadi keunggulan seorang Tuan Minh Le. Kita kembali. Jadi di sini jelas satu-satunya langkah terbaik adalah dengan pion menuju petak C5, dan balasan Tuan Minh Le adalah pion E4. Namun kita kembali. Di sini bagaimana kalau Tuan Minh Le melakukan langkah potong atau en passant dengan pion D pukul C6, maka tentu saja balasan dari Aditya adalah dengan kuda pukul pion, dan kuda hitam akan selamat. Dan di sini untuk kepentingan perkembangan buahnya, Tuan Minh Le lebih memilih langkah pion menuju petak E4
dengan tempo ancam gajah hitam. Gajah mundur ke petak D7 dan menteri C2. Pion A6 membatasi agar kuda putih tidak bisa menempati petak B5 yang sangat strategis ya. Pion B3, benteng B8, gajah B2, dan pion B5 mengajak pertukaran pion di baris 4 dari putih. Kuda mundur ke petak D1 dan pion E5. Lagi-lagi en pasan dengan pion D pukul E6 dan gajah pukul pion di petak E6. Pion H3, pion B pukul C4, pion B pukul C4. Kuda mundur ke petak C6. Kuda E3 dan di sini tak disangka-sangka langkah menarik dilakukan oleh Aditya Bagus Arfan. Taktik-taktik semacam ini terus dilakukan oleh Aditya Bagus Arfan untuk menggenggam kemenangan dengan benteng pukul gajah di petak B2. Langkah yang sangat bagus ya, dan tentu saja tidak terpikirkan oleh kita saat sedang bermain. Menteri pukul benteng dan jelas. Kuda pukul pion di petak E4 memanfaatkan open ancaman gajah hitam terhadap menteri putih. Maka apa balasan putih? Dengan menteri pindah ke C2, lalu kuda pukul kuda, ada tempo lagi ancaman terhadap benteng putih, menteri pukul kuda, dan gajah pukul benteng. Benar-benar luar biasa ya, inisiatif langkah dari seorang Aditya Bagus Arfan. Gajah pukul kuda di petak C6, dan gajah kembali ke petak D4. Di sini secara jumlah perwira masih sama, yaitu di sini hitam memiliki 1 menteri, 1 benteng, dan 2 gajah, sedangkan putih memiliki 1 menteri, 1 benteng, dan 1 gajah serta 1 kuda. Tetapi yang membedakan adalah di sini Aditya Bagus Arfan menjadi unggul 1 pion karena memiliki 6 pion, sedangkan Tuan Minlay hanya memiliki 5 pion. Kita lanjutkan. Kuda ke petak D5, raja G7, benteng E1, dan menteri C8 mengincar gajah putih. Gajah mundur ke petak A4 dan gajah pukul kuda di petak D5 dan pion pukul gajah di petak D5. Lalu menteri pukul pion di H3. Di sini sudah unggul 2 pion dari Aditya Bagus Arfan, dan ini sangat penting menuju permainan babak akhir. Menteri F4, menteri F5, karena sudah unggul jumlah pion, maka yang dituju oleh Aditya Bagus Arfan adalah pertukaran-pertukaran perwira saja ya. Tentu saja akan ditolak oleh Tuan Minlay dengan menteri mundur ke petak D2. Benteng B8, gajah B3, menteri F6, raja G2, pion C4 ancam gajah putih. Dan di sini jelas jika gajah pukul pion maka bisa benteng ke petak B2 dan akan sangat berbahaya. Menteri pindah misalkan, maka menteri skak. Benar-benar luar biasa ya. Apa yang dirancangkan oleh Aditya Bagus Arfan di dalam permainan ini. Permainannya sangat-sangat on fire. Apalagi seorang Tuan Minlay ini juga sebenarnya susah untuk dikalahkan oleh wakil-wakil Indonesia lainnya yang lebih senior seperti Susanto Megaranto, Novendra, dan Yosep Taher. Jadi di sini jelas apa yang harus dilakukan oleh gajah putih, dan di sini lebih dipilih benteng menuju petak H1 oleh seorang Tuan Minlay, mengorbankan gajah putihnya. Namun jika pion pukul gajah, ini akan berbahaya dengan menteri skak, dan misalkan raja mundur, maka menteri skak, dan setelah misalkan raja pindah, memang sih sebenarnya situasi masih aman-aman saja ya. Tetapi ada langkah menteri skak di petak H8, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, skak, raja berpindah, dan benteng pukul benteng. Jadi inilah
yang akan terjadi dari seorang Aditya Bagus Arfan jika terlalu terburu-buru pion pukul gajah. Jadi, jelas di sini belum dulu ya dengan pion pukul gajah, melainkan dengan melakukan langkah pion H5. Gajah mundur ke petak C2 dan benteng B2 menekan gajah putih atau memberi pin terhadap gajah putih yang sedang melindungi menteri. Benteng D1, menteri pukul pion di petak F2. Lagi-lagi, sungguh langkah yang sangat brilian dari seorang Aditya Bagus Arfan. Jika para pecinta catur sekalian ada yang masih belum memahami maksud langkah ini, kita coba teruskan ya dengan menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, raja pukul gajah, dan benteng pukul gajah. Jadi inilah maksudnya. Tetap pertukaran perwira demi perwira, tapi lagi-lagi unggul secara jumlah pion. Raja pindah ke petak E3, benteng pukul pion di petak A2. 6 pion versus 2 pion. Dan ini tentu sangat tidak berimbang situasinya. Raja D4, benteng G2 ancam pion putih. Benteng B1, benteng pukul pion di petak G3. Benteng B6, benteng skak di petak G4. Dan raja C3, pion H4, benteng pukul pion di A6. Pion H3, benteng A2, dan setelah Aditya melakukan langkah raja menuju petak F6, tepat di momen ini, Tuan Minlay memutuskan untuk resign. Karena memang sudah tidak ada fungsinya lagi ya untuk bermain lebih lama di permainan ini. Terlebih masih ada permainan-permainan lainnya yang dapat mendukung Tuan Minlay untuk akhirnya menempati peringkat 2 di dalam turnamen tersebut, sedangkan Aditya menempati peringkat ke-7. Walaupun hanya peringkat ke-7, tetapi Aditya adalah pecatur terbaik Indonesia di dalam turnamen tersebut. Di atas Susanto dan Yosep yang turut bermain juga di dalam turnamen tersebut. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.